Heboh, menghalau semua tudingan miring yang dialamatkan pedangdut Dewi Persik terhadap dirinya di sosial media. King Saipul Jamil akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Mengaku sudah berkoordinasi dengan kuasa hukumnya yang diketuai oleh pengacara kondang Farhad Abbas. Saipul Jamil yang ditemui tim intens investigasi di kediamannya kemarin sudah menyiapkan langkah-langkah untuk menyeret mantan istrinya itu ke pengadilan. Lantas, apa saja langkah-langkah yang akan diambilnya? Dan benarkah kegeramannya tersebut membuat King Saipul Jamil bertindak cepat untuk menyeret DP ke meja hijau? Sementara itu, kegeraman King Saipul Jamil memang bersumber dari berbagai postingannya di sosial media. Apalagi, DP sempat menyenggol Saipul Jamil seperti dalam postingannya yang terbaru kemarin. Buntut dari postingan tersebut, King Saipul Jamil mengaku merasa sakit hati dan emosional dengan sikap yang diperlihatkan mantan istrinya itu. Lantas, seperti apa kekesalan King Saipul Jamil yang diungkapkannya kepada tim intens investigasi kemarin? Dan seperti apa pula pesan yang diutarakan King Saipul Jamil? Namun belum bisa diutarakannya secara langsung karena DP tidak pernah membalas pesan singkat yang dikirimkan olehnya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, aksi saling sindir yang dilakukan antara pedangdut Dewi Muria Agung alias Dewi Persik yang diduga disampaikannya kepada mantan suaminya Saipul Jamil atau yang kini berganti nama menjadi King Saipul Jamil belum juga mereda. Ya, setelah mengunggah video yang membuat King Saipul Jamil geram, dalam unggahan lainnya, kekesalan hati DP pun sepertinya dilanjutkan dengan mengunggah kembali beberapa video yang sepertinya ingin ia tujukan bahwa karirnya di dunia entertainment tanah air bisa berjalan mulus tanpa bantuan sang mantan suami. Dapat kiriman video tahun 2003 ketika dikontrak sang bintang SCTV. Ini masih belum kenal ya guys. Jadi bukan Botita yang bikin saya terkenal. DP juga menambahkan, saat itu ia memiliki tunangan seorang polisi dan baru mengenal Saipul Jamil di tahun 2006 silam. Kemudian menikah di tahun yang sama. DP juga menambahkan jika hubungannya dengan Saipul Jamil hanya bertahan 1 tahun sebelum akhirnya cekcok di tahun 2007 dan harus melalui perjuangan panjang untuk bercerai di tahun 2009. Dan saat itu saya punya tunangan Akpol dan nikahnya 2006 juga. Cuma setahun ya guys. Setahunnya lagi ngurus perceraian yang panjang. Jadi ngarang ceritanya kalah sama jejak digital. Dasar Botita, hobi pipa layu gambreng. Tidak cukup sampai di situ. Dalam unggahannya yang berisikan penampilan lawasnya itu, DP juga menuliskan bahwa ia sudah dikontrak oleh salah satu stasiun televisi swasta sejak tahun 2003 atau sebelum mengenal mantan suaminya itu. Sehingga dengan pernyataannya ini, DP seakan ingin menegaskan jika benar karirnya tidak berpengaruh banyak dengan adanya King Saipul Jamil ataupun tidak. Video ini sebelum aku dikontrak oleh SCTV dalam program Sang Bintang. Dan ini tahun 2003 pas lagu pertama saya bintang pentas. Belum kenal dia dan kakak Botita. Jadi jangan sok ngaku-ngaku.
Gua terkenal karena Botita, Om Pimpa, Layu Gambreng, Po. Nah, lu bisa kan tanpa sosmed? Masih konsisten tanpa harus nyenggol gue? Kagak bisa, yakin gue. Jangan iri sama rezeki orang, Botita. Bye. Pernyataan ini pun akhirnya ditanggapi oleh King Saipul Jamil yang ditemui oleh tim intens investigasi di kediamannya kemarin. Menurut Saipul Jamil, ia tidak menyangkal jika karir DP memang dimulai sejak tahun 2003 silam atau saat dikontrak oleh salah satu televisi swasta. Namun, yang menaikkan karirnya adalah tetap dirinya saat Dewi Persik menjadi istrinya di tahun 2005 dan 2006 lalu. Kan dia kan terkenalnya pas jadi sang bintang, itu pun belum terlalu. Sang bintang kita belum jadi suami istri. Nah, lebih terkenalnya lagi begitu dia jadi istri gua di Mimpi Manis. Ya, 2005, 2006. Perihal DP yang mengatakan karirnya lebih dulu dari kiprah King Saipul Jamil di belantika dangdut tanah air, ia pun meminta DP untuk mengeceknya kembali. Menurut King Saipul Jamil, ia lebih dulu terkenal karena tergabung dengan grup musik lamanya yaitu boyband dangdut yang bernama Gaul. Ia pun pernah berduet dengan sederet penyanyi dangdut tanah air kenamaan lainnya, termasuk diantaranya Lilis Karlina. Gue pernah punya grup Gaul, ya, grup Gaul 2002-2003. Tanya Iyeth Bustami deh kalau mau wawancara. Masalah siapa terkenal gue nggak tahu lah ya. Yang penting siapa yang duluan. Tapi sih setahu gue sih gue duluan. Insya Allah valid ya, karena gue punya program banyak. Gue itu pernah duet sama Lilis Karlina, dia masih belum jadi artis. Tanya deh sama pendangdut. Kalau wawancara semua pendangdut deh, lebih dulu Saipul Jamil apa Dewi Persik sih? Lantas, langkah apa yang akan diambil oleh King Saipul Jamil untuk menyelesaikan aksi saling sindirnya dengan sang mantan istrinya? Benarkah ia berencana untuk melakukan somasi terlebih dahulu sebelum menyeret Dewi Persik ke jalur hukum? Makanya malam ini meeting dulu, final dulu, kita lihat bukti-bukti. Karena saya orangnya bukan mau menggertak, karena memang prosedur hukum seperti itu. Nanti dari udah itu kita bikin somasi. Oh, sekarang di kepolisian begitu, somasi dulu tiga kali. Kalau 3 kali nggak ada jawaban, baru langsung kita lapor ke SPPT ya. Nah dari SPKT itu juga nggak langsung jadi penyelidikan, nggak, ya kan? Nggak langsung. Jadi dia penyelidikan dulu, baru nanti penyidikan. Nanti kita kasih, dia minta bukti mana somasi yang 3 kali itu. Kalau 3 kali nggak ada dijawab, wajib. Tapi kalau somasi 3 kali dijawab itu ada titik terang, ada jalan lancar, ya kita nggak lanjut. Sementara itu, King Saipul Jamil juga menambahkan niatnya untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum bukanlah main-main. Ia bahkan mengaku sudah mempersiapkan sejumlah pengacara yang nantinya akan diketuai oleh pengacara kondang Farhat Abbas untuk menyeret sang mantan ke pihak kepolisian. Saya udah peringati ke dia, jangan. Malah dia kan bilangnya nggak takut laporan polisi, ya udah itu hak dia. Yang penting saya insya Allah hari ini saya akan meeting dengan pengacara saya. Kita ngobrol dulu lah. Nggak bisa sembarangan kita tuh menjebloskan orang ke penjara. Kalau memang nggak ada bukti,
Minimal kan kalau kita memenjarakan orang, pertama harus bukti, alat bukti, baik pengakuan salah satu alat bukti juga. Gitu. Misalkan ada yang berbohong pasti tahu, malah akan diberatkan kalau dia berbohong. Ya, saya alhamdulillah hari ini bersama tim lawyer saya yang diketahui oleh Farad Abbas. Saya malam ini bismillah kami akan membahas ini karena dia ini yang memulai lagi. Ya pokoknya rahasia. Kalau memang ada yang melanggar, ada hukum pidananya, kita sebagai manusia, karena saya manusia, Dewi manusia, kita udah orang luar nih. Semenjak 2009 kita udah orang luar, udah bukan ada ikatan suami istri lagi ya. Jadi kalau saya merasa harga diri saya, kehormatan saya, ya apalagi ini saya jalanin. Ya saya udah jalanin kan. Ini artinya ini sebagai contoh ya bahwa di 2016 itu saya benar-benar mengakui kesalahan saya. Saya udah mengakui, saya udah di penjara, saya udah menerima konsekuensi. Kok masih diungkit? Artinya dia ini mengungkit kembali. Untuk apa tujuannya? Ya kan? Apakah saya melukai dia? Justru dia melukai saya dengan mengupload gambar ini, dengan memfitnah saya bilang nggak normal, yang saya dibilang KDRT, ya kan? Statement-statement yang baru ini gitu. Apakah saya itu? Terus apakah di 2016 itu kasusnya belum selesai? Kalau belum selesai silakan lo komplain bersuara. Gue udah selesai, gue udah jujur. Tapi ada nggak orang yang udah memfitnah, dia mau mengakui fitnahannya? Nggak semua kan, tapi gue di sini kesalahan gue akui, ya, gue mengakui itu semua gitu. Apalagi yang mau lu ributin. Sementara itu, kegeraman King Saipul Jamil memang bersumber dari berbagai postingan yang diunggah DP di akun media sosialnya. Lantas, seperti apa kegeraman Saipul Jamil yang diungkapkannya kepada tim Intens Investigasi kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Saksikan, jangan lupa. Awas kawan saksikan ya. Ya, masih melanjutkan perang dingin antara pedangdut Dewi Persik dengan King Saipul Jamil. Kegeraman Saipul Jamil ini memang tak ayal bersumber dari berbagai postingan DP di sosial medianya yang menyinggung keras Saipul Jamil. Dalam postingannya, DP pun sempat menyebutkan mantan suaminya yang dikatakannya selingkuh. Karena merasa sebagai salah satu mantan suaminya, King Saipul Jamil pun merasa sangat geram. Kalau dulu nggak ada Instagram, nggak ada zaman sosmed, banting dong, cekik dong, enggak, waktu itu gue cuma nendang. Sorry, gue bukan perempuan lemah ya say. Habis itu aku dikeroyok deh sama dua laki-laki itu. Iyalah, gue wanita kuat. Sorry, gue mau nangis-nangis menyik-menyik. Terus gue nggak boleh cerai. Pada dasarnya manusia yang kotor, manusia yang banyak dosa. Tapi gue selama gue jadi suaminya dia. Nih, kita cerita selama jadi suaminya ya. Ya, sama jadi suaminya ya, gue bener-bener orang yang lurus. Lu jangan ungkit gue di luar gue jadi suami lu, itu urusan gue sama Tuhan. Mau gue normal kek, mau gue nggak normal kek, mau gue hombreng, itu urusan gue, bukan urusan lu. Ngapain lu ngurus-ngurusin gue? Emang lu masih jadi bini gue? Gue hanya membela hak gue. Gue hanya membela diri gue. Ya. Gue nggak perlu apa-apa, yang penting lu jangan fitnah gue.
Tentang kebaikan-kebaikan ya gue nggak mau cerita, Dewi Persik memang baik. Cuman dalam hal ini nih, dalam hal mulutnya ini loh gue yang nggak seneng, sangat disayangkan gitu. Kalau karirnya gue dukung dia karirnya. Cuman fitnahan yang model begini nih yang nggak gue dukung. King Saipul Jamil pun juga menambahkan, jika hal seperti ini bukanlah kali pertama dilakukan mantan istrinya yang berpisah dengannya sejak tahun 2009 silam itu. Tetapi karena terus dibiarkan dan tidak juga berubah, King Saipul Jamil akhirnya memberikan pesan langsung kepada mantan istrinya itu. Namun tidak juga mendapatkan balasan. Ini tanggal 1 Juni, sekarang sekarang tanggal udah Juli. Ya, saya kurang baik apa ya? Ini soalnya saya sering lihat. Nah, saya mulai saya mau speak up-nya pada saat dia konten sama Ruben. Nih. Ya, konten sama Ruben sama si Angga. Nah, di sini saya udah mulai gerah. Bukan berarti aku mandul pemirsa selama ini. Gara-gara konten ini gue udah mulai gerah. Gua kasihlah peringatan melalui WA. Ya. Melalui WA nih saya bacakan ya, tanggal 1 Juni. Bisa dicek juga di WA-nya dia. Karena gue selama ini gue masih WA-WA-an dia, tapi buat kepentingan kerja aja. Ini saya akan bacakan WA saya pribadi. Ini sebelum saya keluar di medsos ya, udah gak kuat nih. Soalnya kan dia duluan keluar terus di medsos ya. Saya udah coba saya japri dah. Saya japri dong sebagai orang yang sudah tua lah ya ibaratnya kan. Saya ngomong sama dia, Assalamualaikum, tolong mami gak usah jelek-jelekin papi. Ini saya japri nih guys, WA dia, kita tuh udah mau mati. Beneran, usia kita dah gak muda lagi. Jangan bikin fiti yang menyudutkan papi. Ya, kalau bisa kita bikin yang bagus. Ya kan, bikin contoh yang baik. Kita kan pernah berumah tangga dan kayak saudara. Gue bilang maaf papi tegur karena menurut papi ini udah sering kan tadi kan berapa Viti kan, sering banget bikin Viti yang buat sakit hati. Kalau mami nggak suka Angga, jangan papi dibawa-bawa. Ngerti nggak? Ya lu fokus aja lu jelekin si Angga. Silakan si Angga nanti yang protes. Kalau nggak Angga protes ya biarin aja kan. Yang penting gue yang protes. Sengaja papi langsung pesan ke mami. Langsung biar nggak ada lagi Viti medsos menyudutkan ke papi. Ini udah sering banget ke papi. Ini udah sering banget bikin Viti yang buat sakit hati. Bilang. Kalau mami nggak suka Angga, jangan papi dibawa-bawa. Sengaja udah lanjut tadi ya. Perasaan papi nggak ada masalah deh ke mami. Bener, karena gue nggak ada masalah. Gue udah anggap udah selesai 2009. Nggak dibalas, dibaca doang kan ada centang birunya tuh. Ya, saksi guys ya, centang biru guys. Di lain sisi, King Saipul Jamil juga memberikan pesan menohok untuk Dewi Persik. Maka inilah pesan menohok Bang Ipul untuk DP sebelum dirinya melaporkan DP ke polisi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Di lain sisi, semua permasalahan ini membuat King Saipul Jamil merasa sakit hati dengan sang mantan istri. Maka inilah pesan menohok Bang Ipul untuk Dewi Persik sebelum ia akan melaporkan Dewi Persik ke polisi.
melalui siaran intens investigasi Dewi Persik, jangan ganggu pribadi gua lagi. Karena hubungan gua malu udah berakhir 2009. Jangan ngomong-ngomongin gua lagi. Kalau lu mau ngomongin mantan suami, sebut nama. Karena lu harus menyadari mantan suami lu itu lebih dari satu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.